warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Robital Aulia dari Prodi Sastra Indonesia kelas A dengan NIM 0302042509. Jadi video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kemahiran berbahasa Indonesia. Dan di sini saya akan bercerita tentang hal mistis yang pernah saya alami. Pada saat itu saya bermukim di sebuah pondok pesantren yang berada di Kediri. Dan saat itu saya di kelas 9 akhir, dan kejadian tersebut itu terjadi ketika bulan Ramadan bertepatan dengan tanggal 10 April 2022. Nah, saat itu teman aku ada yang membawa handphone legal dan melanggar peraturan. Jadi teman aku itu kalau menggunakan handphone tersebut itu di tempat di pojokan lemari, di pojokan di bawahnya rak buku, di situ ada tempat yang kecil yang muat untuk satu orang saja. Jadi saat itu kenapa kok menjerumus ke cerita mistis? Nah, ada teman tiga saya ini itu yang bernama Nanat, Sisi, dan Lili. Ini sedang mandi di kamar mandinya anak baru. Nah, seperti itu. Lalu mereka mandi seperti biasa. Tiba-tiba lampunya itu mati kamar mandinya. Dan teman saya yang dua, Sisi dan Lili, itu merasa kesenggol dengan makhluk halus. Nah, lalu karena mereka sudah merasa tidak nyaman di situ, dia kembali ke kamar. Dan pada saat itu saya sedang tarawih di depan. Setelah tarawih, saya kembali ke kamar dan mendengarkan cerita mereka bertiga kalau habis ada kejadian seperti itu. Saya hiraukan, saya bilang banyak-banyak sholawat aja seperti itu. Lalu saya mengaji kitab Ramadan di depan dalam. Saya mengaji dengan teman saya. Nah, ada teman saya dua ini telat, yang namanya itu Vivi dan Lili tadi. Itu telat dia. Saat ngaji, saya perasaan aku itu udah kayak nggak nyaman juga, kayak sudah tidak nyaman pokoknya. Nah, lalu teman saya yang Lili dan Vivi tadi menghampiri saya kalau si Sisi itu semakin parah merasa tidak nyamannya. Saya juga semakin parah, kayak rasanya tuh kayak deg-degan gitu loh, kayak merasa nggak nyaman, kayak nafasnya nggak teratur gitu. Jadi saya kembali ke kamar, dan teman dua saya tadi yang telat juga ikut kembali ke kamar. Lalu saya menghampiri Sisi, ada apa? Lalu dia cerita kalau merasakan seperti itu. Sudah, tiba-tiba si Lili ini merangkul saya dengan kuat banget, kenceng banget. Ngerangkulnya itu kenceng banget. Nah, aku mau melepas rangkulannya itu, teman-teman aku yang ada di situ yang menyaksikan kejadian itu melihat kalau saya itu mencekik, padahal saya mau melepas rangkulan itu gitu. Nah, setelah itu ternyata si Lili sudah kemasukan apa? Kemasukan anak kecil yang tempat tinggalnya itu di tempat anak-anak bermainan handphone tadi. Nah, kenapa kok memasuki tubuhnya Lili? Ternyata itu dia itu anak kecil tadi itu marah kalau tempatnya itu rusak, tempatnya rusak, soalnya dipakai sama manusia, sama temen aku yang menggunakan handphone gitu. Terus di situ anak-anak panik karena kan mencangkut pautkan dengan handphone. Jadi kayak aku sama temen aku itu yang mengendalikan sendiri tanpa tanpa memberitahu ke pengurus karena takut teman-teman saya. Terus jadi udah di situ cerita-cerita lah udah biasa. Tiba-tiba si Sisi ini menunjukkan ke arah kamar Arum, di mana yang katanya Mbak di situ itu tangga menuju lantai 4, di mana tempatnya santri goibnya Abah. Itu cerita dari Mbak dari terdahulu. Itu cerita itu temurun seperti itu.
dia bilang gini, yang memasuki sisi itu juga anak kecil yang tempat tinggalnya di atas, yang biasanya bermainnya itu di balkon lantai 3. Nah, si yang masukin sisi ini tuh dia itu juga marah. Kenapa? Kan di balkon itu tempatnya mengaji, menembel Quran, dan sudah pokoknya mengaji tempatnya deres gitu kan. Nah, pada saat bulan Ramadan itu ada beberapa orang dia itu tidurnya di situ sampai dari ngaji sampai ngaji lagi itu tidurnya di situ. Soalnya mau nenderes, nembel kitab itu di situ supaya fokus, tidak di kamar seperti itu. Ternyata makhluk di situ itu marah. Yang masukin sisi tadi marah soalnya mainannya itu rusak. Aku awalnya kayak gak percaya, tapi setelah itu aku mencoba, tiba-tiba seperti saya tuh jiwa dan raga saya itu ditarik ke balkon itu tadi. Terus saya ke sana, ternyata aku melihat banyak sekali sosok itu. Seperti seperti transparan, tapi terasa nyata di situ. Ya terus habis itu saya minta maaf kalau teman saya merusak tempatnya gitu. Setelah saya dari situ saya kembali, nah kamar saya itu di Sabak, sini Sabak, dan depannya itu kamar sajedah. Saya menoleh ke kamar sajedah, di situ ada di depan kacanya, itu depan kacanya kan persis banget di depan pintu, ada sosok kakek-kakek jelek banget. Itu ini kepalanya itu kayak kotor lah, apa banyak nanah itu loh, takut saya. Nah, banyak darah gitu. Nah, maaf. Nah, terus di situ kayak jelek banget sih orang ini. Saya membuatkan seperti itu. Terus saya kembali ke kamar. Nah, singkat ceritanya, teman saya ini yang Lili dan Sisi yang kemasukan anak kecil tadi itu bermusuhan. Jadi si Lili saya tempatkan di Asy'ara, di kamar Asy'ara, dan si Lili di si Lili saya tempatkan di Asy'ara, si Sisi saya tempatkan di Sabak, seperti itu. Terus karena sudah malam dan membuat keributan lantai 3, jadi kami putuskan itu memanggil mbak-mbak pengurus. Terus dibantu dengan mbak-mbak pengurus, dibacakan doa-doa gitu, dikasih minuman doa. Udah, sudah selesai. Si Sisinya udah tidur, tapi juga masih mengigu-ngigu gitu. Nah, si Lili ini tidak mau keluar, anaknya yang mau masukin Lili ini nggak mau keluar. Yang bilang ayahnya minta kopi, yang minta makan, minta kembang kantil, minta apa aja itu. Si Lili tuh anaknya tuh cerewet tapi lucu, suaranya tuh lucu dia tuh. Nah, sudah singkat itu udah malam, saat itu udah malam banget. Si Lilinya itu juga udah hilang, tiba-tiba hilang gitu. Terus paginya itu seperti biasa, kegiatan seperti biasa. Kembalinya malam, pada saat tanggal 11 April malam, saat itu aku mau tarawih, tapi teman aku yang Sisi ini tadi melarang aku untuk tarawih dan ngaji. Dia bilang, udah temenin aku di sini, jangan ngaji dulu, jangan tarawih dulu, aku takut, seperti itu. Jadi ya udah, aku menunggu, menemani Sisi. Si Lili tuh sudah tidak kesurupan lagi. Lalu si Sisi si Sisi ini dia tuh kayak tiba-tiba meremas tangan saya. Kenapa aku gitu? Gak enak gitu pokoknya. Terus ya udah, aku bacakan doa di telinganya. Tanpa sadar, tiba-tiba saya terpental jauh. Terpental sekitar 1 meter lah. Terpental saya. Didorong sama yang mengikuti Sisi tadi gitu. Udah, setelah itu mbak-mbak bilang, sudah Indah, kamu jangan udah pokoknya jangan deket-deket itu tadi, Sisi lagi, soalnya udah chaos, keadaan itu udah chaos. Terus saya menangis ya di situ. Tiba-tiba udah dipanggilin sama abah, dipanggil sama abah. Lalu Sisi itu dibawa ke dapur, di tempat makannya dalam. Nah, dia ditaruh di situ, dibacakan doa-doa di situ sama abah.
Lalu si Lili ini dia ditaruh di tempat WTC. Saat turun di belakangnya kamar mandi lantai 2 itu ada kayak bolongan gitu, kayak bolongan tempatnya naruh lengser tempe gitu, kayak buat mbak-mbak itu kalau naruh lengser itu di situ. Nah, ternyata di situ ada makhluknya juga. Dia itu seperti mengejek aku, mengejek seperti kapok gitu, kayak mengejek seperti itu. Aku hiraukan saja, aku nggak takut saat itu, nggak takut. Kalau aku turun di tempat WTC tempatnya mbak-mbak pengurus tadi, dan Lili di situ, tidur di situ, dan didoakan sama Abah di situ. Di situ anak-anak itu kayak bercanda gitu, tapi tiba-tiba perasaan saya tidak enak, perasaan saya tidak enak. Nah, saat saya melewati kantin, saya dipanggil-panggil sama teman saya tidak menghiraukan. Saya jalan aja tanpa melihat teman saya. Lalu saya naik ke atas, naik ke lantai 2, lantai 3, tiba-tiba di depannya kamar Asy'arul Arum tadi, saya pingsan. Lalu saya dibawa ke kamar kamar Sabak. Nah, itulah terjadi, aku kesurupan, nggak tahu makhluk dari mana. Nah, saya tiba-tiba itu kayak kesurupannya itu kayak serigala gitu, mengaung ke arah balkon lantai 3 tadi, mengaung seperti seorang kesetanan gitulah. Lalu Abah dipanggil, lalu Abah mendoakan aku, terus sudah beres gitu ya. Lalu aku dibawa ke WTC supaya tidur di sana, soalnya tempat lantai 3 itu tadi sudah chaos banget pokoknya. Sudah, aku di situ sampai jam 12, aku itu nggak bisa tidur, kayak tidur terus kebangun gitu. Tepat jam 12, kan di sana bilang mbak-mbak itu jam 12 itu bergantian dengan makhluk halus. Kegiatannya seperti itu. Kegiatannya itu gantian dengan makhluk itu tadi. Saat aku melihat ke musola, aku nggak tahu ini halusinasi aku atau memang beneran, aku nggak tahu. Pokoknya di situ di musola Putri aku melihat ada beberapa makhluk sholat tahajud. Iya, sholat tahajud. Baba di situ tuh nggak ada yang ngeh kalau di situ tuh ada orang sholat tahajud, tapi yang ngeh cuma aku doang. Nggak aku hiraukan, aku biasa aja, aku ikut orang-orang cerita. Masih orang-orang itu melean apa ya, begadang. Iya, begadang. Udah paginya ternyata teman saya yang Sisi itu tadi udah pulang saat malam karena rumahnya dekat, dan si Lili dan saya pulangnya esok hariannya pagi itu pulang itu belum waktunya liburan, kita pulang dulu karena ada kejadian kesurupan massal ya. Jadi sekian cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.